Memutuskan menikah tak menyelesaikan kuliah, bahkan dirinya menikah dengan lelaki yang tak bersekolah. Kali ini seorang wanita dengan 2 anak nampaknya tak beruntung. Dihabisi mantan suaminya sendiri saat mereka sudah bercerai. Kejadian kisah nyata kasus kriminal kali ini terjadi di Kota Lampung. Saat itu seorang wanita berusia 22 tahun bernama Kirti, anak dari Ibu Sulastri, mengungkapkan kepada keluarganya punya pacar bernama Rangga. Alih-alih meneruskan kuliah yang sedang berjalan, Kitri sendiri memilih ingin menikah dengan Rangga, lelaki yang dicintainya. Di awal keluarga pun menentang dan bahkan meminta Kitri untuk meneruskan kuliahnya. Namun nampaknya keinginan dari Kitri sendiri kuat dan ngotot ingin menikah dengan Rangga yang kerjanya semrawutan. Memilih menikah dengan Rangga dan tinggal tak jauh dari keluarga Kitri, mereka pun akhirnya berumah tangga. Kirti pun menerima keadaan. Rumah tangga mereka pun dikaruniai 2 orang anak. Di awal semuanya baik-baik saja, namun lama-lama Kitri sendiri menyadari rumah tangganya bukan hanya sekedar cinta. Rangga tiap hari memberikan uang kepada Kirti 50.000 untuk semua kebutuhan rumah, namun belakangan berkurang menjadi 30.000 dan pernah sama sekali tak ada. Sekalinya saat Rangga ada proyekan dan dirinya punya uang, Rangga sendiri lebih memilih memodif motor kesayangannya daripada untuk keluarganya. Nampaknya masalah-masalah itu membuat sang istri Kirti kesal hingga akhirnya keduanya kerap cekcok. Semakin lama rumah tangga mereka tak seperti di awal, mereka pun kerap cekcok dan tak akur lagi. Hingga akhirnya rumah tangga mereka tak tertahan lagi karena perekonomian. Mereka pun bercerai di bulan November 2014 dan kedua anak bernama Tama dan Sawa diurus oleh Kitri dan Kitri kembali ke rumah orang tuanya. Dari kejadian perceraian Rangga dengan Kitri, Rangga sendiri berhenti menemui anak-anak dan tak pernah membiayai. Sementara pasca dirinya pindah ke rumah orang tuanya, Kitri sendiri dengan kedua anaknya dibantu orang tua. Meskipun orang tua Kitri bukanlah orang kaya, namun mereka selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tepatnya setelah 7 bulan Kitri dengan Rangga bercerai, kedua anak dari Kitri dan Rangga pun kangen kepada Rangga. Hingga akhirnya Sulastri, ibu dari Kitri, menelepon Rangga meminta Rangga untuk datang bertemu kedua anaknya. Rangga pun mengiyakan. Tepatnya di hari pertama Ramadan, Rangga ke rumah mantan mertuanya. Rangga pun datang di tanggal 17 Juni 2015. Bertemu dengan kedua anaknya. Di sana juga ada Kitri, mantan istri Rangga. Mereka sempat ngobrol dan kumpul bersama. Bahkan saat itu maghrib Rangga pun mengajak anak pertamanya Tama untuk ke masjid. Sulastri dengan suaminya ke rumah tetangga. Sementara di rumah ada Kitri, Salwa anak Kitri, dan juga 2 adik Kitri, Rahma dan Dewi. Tak lama Rangga dengan Tama pun pulang dari masjid. Saat itu Rangga melihat Kitri sedang teleponan di depan rumah Kitri. Setelah Kitri selesai menelepon, Rangga pun meminta Kitri berbicara dengan dirinya. Rangga meminta Kitri untuk tak teleponan dengan lelaki lain di depan dirinya. Bahkan namun Kitri menjawab dengan tak peduli. Kitri pun menegaskan kalau dirinya bukan lagi suami istri dengan Rangga, jadi tak ada alasan dirinya harus menjaga perasaan Rangga. Tak lama keduanya cekcok. Karena kesal, Rangga pun ke dapur membawa senjata tajam. Di sana Rangga pun mengayunkan senjata tajam tersebut ke leher Kitri mantan istrinya hingga beberapa kali dan Kitri kesakitan. Saat kejadian di sana pun ada Tama, anak pertama mereka, menyaksikan Rangga kabur dengan motornya. Tama berteriak memanggil kedua tantenya dan juga memanggil para tetangga. Saat itu tak lama Sulastri, ibu dari Kitri dan ayahnya pun datang. Mereka semua panik membawa Kitri ke rumah sakit dan saat itu pun Kitri sendiri hanya bertahan 7 hari. Dari permasalahan ini keluarga dari Kitri pun melaporkan Rangga kepada pihak yang berwajib. Namun saat dicari pihak yang berwajib, Rangga sendiri sempat berhasil kabur dan tak ditemukan. 8 bulan berlalu, permasalahan ini belum selesai hingga akhirnya di masa sekarang, di masa sosial media, kedua anak Rangga yang masih ingin keadilan untuk sang ibu ditemani neneknya datang membawa surat terbuka untuk Pak Presiden Jokowi. Surat terbuka dari kedua anak Kitri untuk Rangga pun jadi viral di sosial media hingga banyak para netizen yang mencari tahu keberadaan Rangga, ayah dari mereka yang ternyata sudah kabur. Ternyata selama ini Rangga sendiri kabur ke Jakarta, membuat KTP dan mengganti nama baru serta alamat baru. Dirinya pun ber-KTP di Sentul. Tak lama bekerja di Jakarta, dirinya menjadi sopir dan terpakai di perusahaannya hingga akhirnya Rangga dikirim ke Kalimantan. Di Kalimantan Rangga bertemu dengan seorang janda 2 anak hingga akhirnya menikah dengan janda tersebut. Tanpa rasa penyesalan, Rangga pun kerap memposting kebahagiaannya di sosial media bersama keluarga barunya. Hingga ada beberapa netizen yang akhirnya menemukan Rangga yang sudah berganti nama dan kabur ke Kalimantan. Setelah pemberitaan ini viral, akhirnya pihak dari kepolisian mengamankan Rangga di Kalimantan. Pihak dari Lampung pun membawa Rangga langsung kembali ke Lampung.
Rangga mengakui kalau dirinya pelakunya karena saat itu kesal kepada Kitri yang teleponan bersama pacar baru di depan dirinya. Pihak dari kepolisian Lampung pun membantah menemukan Rangga setelah jadi viral. Menurut pihak dari kepolisian Lampung, mencari Rangga memang tak mudah karena Rangga berpindah-pindah, mengganti nama dan juga mengganti KTP-nya. Diamankan terkait permasalahan ini, akhirnya Rangga pun mendapatkan beberapa kali persidangan hingga divonis 14 tahun 6 bulan. Sulastri, ibu dari Kitri, pun merasa sedih kedua anak Rangga ingin bertemu dengan Rangga, entah apa alasannya. Hingga akhirnya Sulastri pun mempertemukan Rangga dengan kedua anaknya. Namun ternyata setelah bertemu, kedua anak dari Rangga pun mengungkapkan tak akan memaafkan Rangga dan tak ingin lagi bertemu dengan Rangga untuk selamanya. Kedua anak Kitri sendiri dilawat oleh Sulastri. Meskipun kehidupannya tak kaya dan tak berkecukupan, namun Sulastri berjanji akan merawat kedua cucunya. Saat itu Sulastri yakin keinginan dari Kitri adalah kedua anaknya dirawat oleh orang tuanya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.